Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang hari ini 5 saham mengalami koreksi dan 5 saham yang mengalami kenaikan ya. Jadi di sini kita akan lihat 5 saham yang mengalami penurunan ini atau hari ini dia merah atau bisa dibilang minus, apakah dia reject area support atau dia hanya retest ke area support untuk kembali mantul lagi ke atas, dan apakah saham yang hari ini mengalami kenaikan atau positif ya atau menghijau hari ini, apakah dia breakout ataukah dia masih tertahan di area resistennya seperti itu. Jadi kita lihat nanti untuk 10 saham ini. Sebelum ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk dapat notifikasi ketika saya ada upload video terbaru. Jadi untuk yang pertama, saham yang pertama adalah 5 saham yang mengalami penurunan ya hari ini. Yang pertama adalah saham MBSS. Di sini MBSS ini hari ini dia minus ya. Hari ini dia minus 0,38%, dia jadi merah ya. Tetapi dia hari ini ternyata dia breakdown ya, kembali breakdown, dimana ini adalah di harga 1305 ini. Kalau kita lihat ke sini, 1305 itu adalah jajaran resisten ya. Di sini ada resisten ya, di sini ada resisten, dan kemudian di sini juga sempat di breakout dan kemudian di breakdown lagi, turun, dan di sini juga sempat menjadi area resisten dan terpental turun dan kembali naik lagi ke atas, dan di sini breakdown sempat menjadi area resisten di sini, dan di sini juga sebelum menjadi area resisten dan di breakout sedikit dan kemudian di breakdown lagi. Di sini juga tertahan ya di candle ini. Di candle ini tertahan juga saya. Berarti ini pasnya sebenarnya lebih tepatnya di harga 1310 ya. Jadi di sini benar-benar nempel di sini, dan ini juga benar-benar ngepas. Di sini juga pas ya. Di sini ketika sampai di candle ini, kita lihat di candle yang hijau ini, ketika dia sampai di harga 1310 dan kembali reject ke bawah. Jadi area 1030 itu bisa kita pertimbangkan. Ternyata dia hari ini, kemarin dia sempat breakout ya. Di sini breakout dengan volume yang besar ketika dia sampai di sini, tertahan di sini, dan kemudian breakout dari area ini. Dan kemudian mereka kemarin openingnya langsung naik sekitar 16% ya. 16% di sini dengan volume yang besar, harusnya dia naik ya, harusnya dia bisa berhasil naik sampai ke area resistance selanjutnya di harga 1500. Tetapi ternyata hari ini dia reject ya, dia reject dari area 1310. Kemarin dia udah turun dan hari ini juga lebih turun lagi satu tick ya. Ini saya hapus dulu. Ini kemarin di candle yang ini tanggal 22 Maret dia closingnya di harga 1305, dan di candle yang ini dia turun satu tick ya. Di tanggal 23 ini dia closingnya di harga 1300. Jadi di sini kita sudah ada indikasi bahwa saham ini akan reject ya. Jadi untuk saat ini kalau di posisi yang seperti ini, kita bisa tunggu aja untuk saham ini di area sini lagi ya, kembali ke area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini area support sebelumnya, dan kita misal pasang di sini, kita masuk di harga ini ya. Setelah kita masuk di harga 1115 dengan cut loss satu tick aja di bawah area ini, dan resisten kita terdekatnya ada di sini, dimana itu adalah resisten sebelumnya ya. Jadi untuk saham MBSS ini dia hari ini mengalami penurunan 0,38%, akan tetapi itu sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan atau dia sekarang posisinya sedang reject area resistance di 1310 ini ya. Tapi tentunya kita tetap masih bisa mengawasi ya, karena di sini dia rejectnya bisa dibilang volumenya kecil ya. Di sini volumenya kecil, bisa aja dia nanti nggak turun ke bawah sini, tapi ternyata dia kembali breakout lagi ke atas. Jadi kalau dia kembali breakout lagi ke atas, kita bisa ambil juga buy on breakout di area sini dengan cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini di harga 1500 ini, dimana harga 1500 ini adalah resisten ya sebelumnya. Coba saya mau lihat MBSS ini tanggal berapa terakhir saya analisis. MBSS ini terakhir saya analisis itu tanggal 18 ya. Jadi seperti itu ya untuk MBSS ini. Kita bisa sekarang dia kalau dari ininya sendiri, dari polanya sendiri, dia sudah terbentuk pola rejection ya, dimana sampai area resisten ini sempat nge-breakout dan kemudian kembali lagi di bawah area 1310. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke sini, ke harga 1155 lagi. Jadi kita bisa ambil, kita tunggu dia di area 1155 ini. Dan kalau ternyata dia nggak turun ke area sini,
kita bisa ambil ketika dia breakout dari atas ini. Tapi ternyata kalau dia area ini jadi tembusnya juga di breakdown lagi, kita bisa tunggu aja di area sini, dimana area sini adalah area bisa dibilang area weakness-nya di sini. Ada area support minor di sini, dan di sini juga kebetulan ada garis MA50-nya di harga 955. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti ada 3 kondisi. Kalau dia seumpama ini sekarang posisinya sedang reject, kita bisa tunggu di harga sini, di harga 1155, atau ternyata dia nggak turun sampai bawah dan malah breakout, kita bisa buy on breakout di harga 1320 misalnya, dengan cut loss 1 tick di bawah area sini. Atau kalau ternyata dia di area sini juga dia ngejebol, misalnya turun lagi dari area 1110, atau misal closingnya di harga 1100, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area support minornya ini. Kalau ini saya tarik ke sana, coba ya. Oke, berarti kalau saya tarik ke sini juga ini adalah area supportnya juga ya. Dan di sini juga kebetulan ada garis MA50. Oke, jadi bisa kita cegat di sini dengan cut loss kita di bawah area ini dan sekaligus di bawah garis MA50-nya. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini juga dari RSI sendiri sudah mulai menungki ya, sudah mulai menuju ke bawah, atau garisnya sudah tajam ke bawah ya. Jadi ketika sampai di sini, sampai di area berapa ini? Area 79 ya, hampir area 80, dan dia mental turun ke bawah. Oke, jadi apakah dia akan kembali ke area 50 ini atau malah lanjut ke area 30 ini? Kita lihat aja nanti untuk saham MBSS ini ke depannya. Tapi kalau dari trennya sendiri, saham ini masih sangat-sangat bagus ya. Dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Dan candle-candle saat ini sudah berada kuat di atas garis MA50-nya. Jadi selagi dia masih berada di atas garis MA50, berarti trennya masih bagus ya. Oke, jadi dan finalnya kalau dia masih berada di atas garis MA200, jadi trennya juga masih terkonfirmasi bagus. Jadi pertama yang bisa kita lihat untuk trennya bagus atau trennya sudah mulai jelek atau enggak, pertama dia sudah bergerak di bawah garis MA50, dan yang terakhir adalah dia sudah bergerak di bawah garis MA200. Jadi kalau misal di sini dia sudah bergerak turun di bawah garis MA50 ya, tetapi dia ternyata sebelum mendekati atau ketika mendekati area garis MA200 dia kembali mantul ke atas. Jadi istilahnya garis MA200 ini masih menjadi area support yang kuatnya. Jadi belum mengindikasikan saham itu akan lanjut downtrend karena masih mantul dari area MA200-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham yang hari ini mengalami koreksi lagi adalah saham TAPG. Oke, TAPG ini sendiri kalau kita lihat dari trennya sendiri, dia baru aja terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA50 sudah memotong garis MA200, dan ini berarti indikasinya saham ini sedang bagus ya, sudah bagus istilahnya. Udah ada mulai terbentuk pola reversal, di mana sudah terbentuk pola golden cross ya. Dan di sini juga dia sedang berada di area support, jajaran support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan di sini juga menjadi support. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan resisten ini di breakout, dan dia sempat menjadi area support di sini. Dan di sini juga kemarin dia turun dan ternyata masih tertahan di area support yang ini, dan kebetulan dia masih tertahan juga di atas garis MA50-nya, dan kemudian naik dua candle ini, dan kemudian hari ini koreksi 2,65%, tetapi dia masih, kalau dari volumenya sendiri masih kecil ya, masih kecil, dan itu juga masih berada di atas area support. Jadi kalau kita lihat sendiri, kalau saham TAPG ini masih aman ya untuk saat ini, selagi dia masih berada di atas garis MA50 dan di atas garis MA200-nya, berarti masih indikasinya masih akan ada pantulan untuk ke atas. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya. Misal kita masuk di harga penutupan hari ini 730, dengan cut loss kita maksimal aja karena MA200-nya masih dekat ya. Kita cut loss-nya di bawah garis MA200-nya, misal di sini di harga 660, jadi sekitar 9,59%, dengan resisten terdekat kita di sini di harga 925 ya, jadi sekitar 26,71%, dimana ini adalah resisten sebelumnya dan ini adalah resisten sebelumnya. Oke, seperti itu untuk saham TAPG. Kalau kita lihat dari ininya sendiri, dari RSI-nya sendiri, ternyata dia mantul ya dari area 50 ini. Oke, dari area 50 ini ternyata dia mantul ke bawah. Apakah dia akan kembali ke area 30 ini atau kembali naik ke atas ya? Jadi kita lihat aja nanti. Tapi tetap aja kalau dari
secara teknikalnya kita masih tetap bisa masuk di sini dengan area cut loss kita atau batasan cut loss kita di bawah, maksimalnya di bawah garis MA 200. Berarti itu tandanya menandakan pola golden cross-nya akan batal ya. Jadi dimana kalau candle-candle sudah bergerak di bawah garis MA 200-nya lagi, ada kemungkinan dia akan terbentuk dead cross lagi ya untuk saham TAPG ini. Oke, jadi seperti itu untuk saham TAPG ini. Selanjutnya yang hari ini mengalami koreksi lagi adalah saham ASRI. ASRI ini dia hari ini minus 1,22%, dimana kalau kita lihat sendiri dari trennya masih kuat downtrend di sini, tetapi dia kabar baiknya dia sudah candle-candle sudah bergerak di atas garis MA 50-nya, dan di sini MA 200-nya berfungsi kuat untuk menjadi area resistennya di sini ya. Dimana kita lihat di candle ini dan kembali mental lagi, di sini juga mental, dan di sini juga kemarin sempat menyentuh hanya ekornya aja dan kembali mental lagi ke bawah. Oke, kita hilangkan dulu aja ini. Yang MA 50 kita hilangkan. Kalau dari trend lainnya sendiri sini udah breakout ya, sudah breakout dari area resisten trend lainnya ini, dan kemudian sudah breakout juga dari area resisten supportnya, area support ini, dan sudah sempat breakout dan ternyata nggak kuat ya, ternyata nge-breakdown lagi, dan di sini juga sempat turun dan masih tertahan di area support ini ya, support downtrend ya, berarti kan dia sebelumnya resisten downtrend, dan di sini sekarang dia sudah ditembus, berarti dia menjadi area support downtrendnya. Jadi ketika dia sampai di sini, dan di sini juga ada area support ya, di sini ada support, di mana ini sebelumnya juga ada resisten, dari sini ada area support, dan belum sempat menyentuh dan dia sudah kembali naik lagi ke atas. Tapi di sini dia masih tertahan di garis atau di area MA 200-nya ya. Di sini juga volumenya sudah melewati garis MA 20-nya. Oke, jadi tapi kalau di sini dia bisa dibilang masih koreksi sehat ya. Kita lihat aja nanti apa yang muncul besok di tanggal 24, apakah muncul candle hijau atau candle konfirmasi saham ini akan kembali naik atau saham ini akan kembali nge-breakdown area ini lagi dan akan kembali ke area sini misalnya di harga 142. Kita lihat aja nanti ya. Kalau di sini posisinya sekarang dia memang sedang berada di area supportnya, cuman bisa jadi dia sama seperti ini sebelumnya di tanggal 14 Maret ini ketika dia terbentuk candle hijau udah breakout, dan kemudian muncul candle merah seperti ini di tanggal 14 ini, dan kemudian besoknya masih lanjut merah lagi sampai di harga 155. Oke. Jadi kita tunggu aja di sini kabar baiknya apakah dia ada pantulan lagi atau enggak ya dengan volume yang cukup besar. Kalau dari RSI sendiri dia sekarang sudah menungkik juga dan sudah mendekati area atau masih di atas area 50-nya. Oke, jadi area 50 ini adalah area resistennya ya, area supportnya. Jadi bisa jadi dia akan sampai di sini dan kemudian mantul lagi ke atas. Cuman di sini kalau kita lihat di sini berarti dia agak nge-breakdown sedikit ya, agak turun sedikit. Oke. Dari sini juga dia masih sangat-sangat dekat dengan MA 200-nya. Apakah dia berhasil nge-breakout MA 200-nya ini atau enggak ya, nanti kita lihat aja nanti untuk saham ASRI ini seperti apa, atau kita tunggu aja kita masuk di harga 176 aja ya. Di sini 176 itu dimana adalah area support dan resisten sebelumnya, dan itu juga sudah mengkonfirmasi atau lebih istilahnya lebih jelas lagi ya, lebih jelas fase uptrendnya, dimana dia sudah melewati garis MA 200-nya ya. Berarti kalau dia sudah di atas area 176 ini. Kalau saat ini kan masih sangat-sangat dekat ya, sangat-sangat dekat dengan MA 200-nya, sehingga MA 200 ini berfungsi untuk menjadi area resistennya. Jadi kalau misal kita masuk sebagai untuk perhitungan risk rewardnya seperti ini, kita masuk di harga 162, cut loss kita di sini di bawah garis MA 50-nya, dan resisten kita terdekatnya di sini di garis MA 200-nya ini, jadi sekitar di harga 168. Jadi cut lossnya resisten kita sekitar 3,70% itu terdekatnya. Kalau terjauhnya misal kita sampai di sini itu sekitar di harga 176, presentasinya 8,64%, jadi segitu. Tapi kalau kita tunggu dia breakout dulu aja sekalian biar untuk melihat polanya lebih jelas lagi, dikuatkan lagi dengan candle-candle ini bergerak kuat di atas garis MA 200-nya ya. Jadi kalau dia sudah berada di atas sini, otomatis dia sudah breakout dari MA 200-nya. Jadi pertama sudah breakout dari area ini, area support resisten sebelumnya, dan kedua sudah
dia candle sudah bergerak di atas garis MA 50, dan ketika di sini dia otomatis sudah akan bergerak di atas garis MA 200-nya. Jadi polanya akan sudah semakin jelas kalau kita ambil misal ketika dia sudah breakout dari garis atau dari harga 176. Dan di mana resisten terdekat lagi selanjutnya di sini. Oke, di sini adalah resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah resisten sebelumnya. Jadi misal kita masuk di harga 176 dan cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 174, jadi sekitar 1%, dan resisten kita terdekatnya di harga 189, jadi sekitar 7,38%. Dan untuk resisten terdekatnya lagi selanjutnya ada di sini. Di sini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah area resisten sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bisa sampai ke harga 204 dengan persentase yang akan kita dapat kemungkinan di harga 15,91%. Oke, jadi seperti itu ya untuk ASRI ini. Untuk kita masuk sekarang sangat berisiko karena dia masih sangat dekat dengan area resisten yang dia patuhi ya. Area resisten MA 200-nya itu beberapa kali dia terpental dari area situ. Jadi untuk saat ini risk rewardnya sangat mepet ya kalau di garis MA 200-nya itu. Dan juga kalau kita lihat juga di bawahnya juga ada MA 50-nya. Jadi untuk batasan cut loss kita juga sudah lumayan lebar, dan resisten kita juga terlalu tipis. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa saham ini emang betul-betul sudah bergerak reversal atau bergerak pembalikan, kita tunggu aja candle ini bergerak lagi di atas atau nge-breakout lagi di atas garis MA 200-nya itu, dimana di sini kita jadikan acuan dia sudah bergerak di atas harga 176. Jadi kita beli buy on breakout aja di atas harga 176 aja. Oke, kalau dari RS-nya sendiri ini sepertinya dia masih akan turun ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke garis MA 50-nya ini dan baru kembali naik lagi ke atas. Kita lihat aja untuk saham ASRI ini lagi ya, untuk beberapa hari kemudian. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi saham yang hari ini mengalami koreksi lagi. Ada saham SMGR. Oke, SMGR ini sendiri hari ini dia minus 1,13%, tetapi dia masih tertahan ya, masih tertahan di area support sebelumnya di sini. Walaupun sebelumnya di support ini pernah di breakdown juga ya di sini, pernah di breakdown di sini dan kemudian kembali naik ke atas ini, dan kemudian candle kuat tertahan di area ini, di area sini, di sini, dan ternyata dia masih kembali koreksi di sini dengan volume yang bisa dibilang kecil ya. Oke, bisa dibilang kecil. Dan di sini juga MA 50-nya berfungsi menjadi area resistennya. Kalau dari trennya sendiri saham ini masih tetap downtrend ya, dimana garis MA 50 berada di bawah garis MA 200, dan candle juga masih kabar buruknya masih berada di bawah garis MA 50-nya. Oke, jadi misal di sini kalau kita berarti kan dia di sini bergerak sideways ya, bergerak sideways di area sini. Jadi misal kita masuk di sini, kita anggap aja nanti dia udah ada pantulan di harga 6.575 atau sudah terbentuk doji yang berwarna hijau. Cut loss kita di sini aja satu tick di bawah area ini, atau maksimalnya di bawah sini ya, di bawah resisten downtrendnya ini. Jadi kalau dia sudah masuk lagi, ada kemungkinan dia akan kembali turun ya, kembali menjadikan area support downtrend ini menjadi area resisten downtrendnya lagi. Tapi kalau di sini dia di sini kebetulan aja ya, mungkin kebetulan aja dia sudah nge-breakdown dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas untuk menjadikan area ini kembali menjadi area support downtrendnya. Ya, jadi misal kita masuk di sini ya, masuk di harga 6.575 dengan cut loss kita maksimalnya di bawah area support downtrendnya ini, atau kalau mau satu tick aja di bawah area sini, tapi maksimalnya bisa di bawah sini ya. Jadi di bawah sini dengan persentasinya 9,13% di harga 5.975 misalnya. Tentunya kalau ini kan resistennya supportnya kan downtrend ya, jadi lama kelamaan dia akan semakin melebar juga ya untuk tingkat cut lossnya. Jadi terserah kalian mau di mana cut lossnya, mau di sini di bawah support horizontalnya ini atau di bawah support downtrendnya ini. Kalau support downtrend ini lama kelamaan dia akan semakin melebar ya, melebar ke bawah. Jadi seperti ini ya. Jadi yang seharusnya sebelumnya tadi cuma di harga 5.975, tapi di sini dia malah bisa jadi harga 5.675. Oke, jadi seperti itu. Terserah kalian mau cut lossnya di mana. Dan yang pasti resisten terdekat kita pertama adalah di garis MA 50-nya ini. Di sini garis hijau ini, dan resisten selanjutnya ada di area sini. Di harga 7.450 ya. Jadi ada sekitar kalau kita masuk di harga 6.600 ini kita akan dapat sekitar 12,50% dari saham
SMGR ini. Coba kita lihat dari RSI sendiri, dia sekarang berada di bawah area 50 ya. Oke, berada di bawah area 50, dimana di sini sempat menjadi area resisten dan terpental lagi ke bawah, dan kemudian sudah naik lagi dan belum sampai ke area 50 dan kembali turun ke bawah, dan di sini juga sudah mulai menungkik lagi ke bawah. Jadi kita lihat aja, nanti kita bisa masuk ketika sudah mulai ada indikasi candle hijau di sini. Dengan kalaupun istilahnya kita mau ambil ketika dia masih open market, kita bisa menggunakan analisis bid offer dan transaksi asing ya. Jadi kalau asing sudah mulai akumulasi, sudah mulai beli dan bid offernya oke, jadi dimana bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita sudah mulai bisa cicil masuk di area ini. Jadi ada kemungkinan dia akan mulai diakumulasi dan bisa sampai ke area resisten ini. Nanti di akhir video akan saya sertakan link videonya untuk cara membaca bid offer ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk saat ini kita bisa awasin aja ya untuk saham SMGR ini, apakah nanti dia akan kembali ada pantulan atau enggak, dan apakah dia bisa berhasil menembus MA50 nya dan akan sampai ke harga 7.450 atau enggak. Oke, jadi masih aman ya saham ini untuk saat ini, karena dia masih berada di area konsisten di area supportnya ini di harga 6.550. Nah, untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa jadikan acuan resisten atau support downtrendnya ini ya. Kalau ternyata dia masuk lagi sini, nyemplung lagi sini, ya udah kita bisa keluar dulu aja, karena saham ini akan masih lanjut downtrend ternyata. Jadi nggak jadi reversal ya, nggak jadi pembalikan dari downtrend ke arah uptrendnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham MTDL. MTDL ini juga hari ini minus sekitar berapa nih? Minus 0,72%. 0,72%, dimana dia berarti hari ini dia terpental ya, terpental dari garis MA50 nya yang berfungsi menjadi area resisten. Jadi dia sudah ada indikasi kemarin tuh beberapa kali di candle ini, di candle tanggal 21 Maret ini dia sudah menyentuh ya, sudah menyentuh garis MA50, dan kemudian tanggal 22 kemarin, saya besarkan aja biar kelihatan, di tanggal 22 kemarin, dan dia kembali terpental ya dari garis MA50 nya. Dan di sini juga ada uji coba atau apa ya istilahnya, ada keinginan atau ada ya seperti itu ya, ada percobaan ingin menembus garis MA50 nya tetapi nggak sanggup dan dia kembali kempes lagi ke bawah. Jadi untuk saham ini sendiri, untuk saham MTDL ini kita bisa tunggu aja, dia kan di sini dia sudah terkonfirmasi dia reject ya, kembali reject lagi ke bawah. Oke, jadi kita tunggu aja dia kembali ke area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan ini adalah sempat di breakout di sini, cuman kembali di breakdown lagi, false breakout di sini, dan kemudian baru di sini baru dia berhasil breakout dan retest di area sini, dan kemudian dia retest lagi di sini, dan kemudian naik dan kembali turun lagi, dan turunnya itu ternyata nggak mental ya, nggak mantul, tetapi dia nge-breakdown lagi area ini, dan di sini menjadi area resisten, dan kemudian naik dan sini dan di breakout, sempat di breakout, dan kemudian di breakout lagi, dan kemudian di breakdown lagi, dan kemudian di breakout lagi, dan sempat di sini retest. Apakah di sini kita lihat aja di sini dia apakah retestnya berhasil lagi atau ternyata ngejebol lagi ya. Tapi kalau di sini kita lihat untuk formasi-formasinya ini, ketika dia ngejebol dari area ini, dia masih tertahan di atas garis MA200-nya. Jadi tren itu selagi pertama indikasi tren itu akan berubah menjadi downtrend, jadi tren yang uptrend akan berubah menjadi downtrend, itu yang pertama indikasi adalah dia ngejebol area MA50-nya, itu adalah indikasi pertama. Yang kedua adalah sudah ngejebol area MA200-nya, tapi di sini dia masih bertahan ya, masih di atas garis MA200-nya, jadi masih bisa dibilang secara jangka panjang saham ini masih uptrend, di mana garis MA200-nya akan masih tetap bergerak naik ke atas gini, akan tetap bergerak naik ke atas ini selama candle-candle ini masih berada di atas garis MA200-nya, belum ngejebol garis MA200-nya. Tapi kalau dia sudah ngejebol garis MA200-nya, ada kemungkinan uptrend akan terbentuk, downtrend akan terbentuk dengan sempurna ya. Oke, ini kita hapus saja. Jadi untuk saat ini kita bisa tunggu aja untuk saham MTDL ini, kita bisa tunggu di area sini, di area misal di harga 665, kita lihat apakah ada pantulan atau enggak, dan mentoknya kita tunggu aja dia di MA200-nya ini. Jadi misal kita udah terlanjur masuk di sini ya, misal terlanjur masuk di harga 655, cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA200-nya. Selagi dia masih berada di atas garis MA200-nya, kita masih aman ya, masih terang.
Dan untuk resisten terdekatnya kita bisa gunakan garis MA50 dulu, dan selanjutnya kalau dia berhasil breakout dia akan sampai ke area sini di harga 800, dimana itu adalah jajaran resisten sebelumnya untuk saham MTDL ini. Oke, jadi kita tunggu aja dia kembali koreksi lagi ke bawah sini. Kita tunggu, kita bisa ambil jemput misal di harga 655, atau ketika ngejebol juga area sini kita bisa ambil aja ketika ada pantulan di atas garis MA200 nya ini. Tentunya cut loss kita harus ketat di bawah garis MA200 nya. Kalau dia sudah ngejebol garis MA200 nya, udah kita keluar dulu. Tandanya saham ini akan sudah terkonfirmasi maksimal ya. Jadi dimana pertama dia sudah menjebol garis MA50 nya, dan kedua dia sudah menjebol garis MA200 nya. Oke. Kalau dari RSI nya sendiri di sini juga dia sudah kembali turun ya, sudah mendekati garis area 50 nya. Oke, jadi hampir sama ya di sini. Kita bisa lihat aja kalau dari RSI sendiri apakah dia akan kembali mantul ya ketika dia menyentuh garis 50-nya ini. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti itu ya untuk MTDL ini. Kita tunggu aja dia koreksi lagi ke area-area sini atau ke bawah sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita ya. Kalau kita pun masuk di sini, kita maksakan masuk di harga 685 ini, cut loss kita sudah lumayan tebal ya, dimana sudah lebih dari 10%. Jadi kita tunggu-tunggu aja dia di area-area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Jadi selagi dia masih berada di garis MA200 nya kita masih aman, tapi tentunya kita tetap dengan disiplin ya. Disiplin ketika dia sudah ngejebol garis MA200 nya, kita bisa keluar dulu dari saham MTDL ini. Tandanya dia akan sudah membentuk pola downtrendnya, atau sudah maksimal mengkonfirmasi dia akan membentuk pola downtrendnya untuk saham MTDL ini. Oke, jadi itu tadi adalah 5 saham yang hari ini mengalami koreksi ya. Jadi ada beberapa saham yang hari ini minusnya hanya untuk retest aja ke area support, dan ada yang minusnya ngejebol area support, dan ada beberapa yang minusnya nanggung ya, bisa kita tunggu dia kembali ke area supportnya. Oke, dan ada juga tadi yang pertama tadi ada saham yang minusnya hari ini ternyata reject dari area resistennya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah 5 saham yang akan kita analisis selanjutnya adalah 5 saham yang hari ini mengalami kenaikan atau mengalami hijau, yang hari ini hijau atau mengalami peningkatan. Jadi pertama yang kita lihat adalah saham mana nih? Saham IRA ya, yang hari ini mengalami kenaikan. Hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 0,58% ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini dari trennya sendiri, garis MA50 baru aja membentuk pola dead cross ya, dimana garis MA50 memotong garis MA200 nya. Jadi baru aja terbentuk atau sudah terkonfirmasi bahwa saham ini akan bergerak downtrend, dimana dari garis MA50 nya sudah membentuk pola dead cross, dimana garis MA50 memotong garis MA200, dan karena itu disebabkan karena candle-candle konsisten berada di bawah garis MA200 nya, sehingga garis MA50 nya terus menungkik ke bawah dan memotong garis MA200 nya. Oke, tapi kita lihat sendiri di sini dia masih istilahnya masih tertahan di area ini ya. Ini saya hilangkan dulu MA nya biar nggak terlalu rame. Saya hilangkan dulu kita lihat dulu di area ini di harga 1685 dia masih bertahan ya di area ini, dimana ketika dia kemarin sudah turun di harga di tanggal 21 Maret ternyata masih tertahan, dan hari ini dia mantul di 2 candle selanjutnya sampai dia hari ini closingnya di harga 1735. Oke, kita lihat aja lagi untuk area resistennya, berarti terdekatnya dia saat ini adalah, kalau kita lihat sendiri di sini ada area resisten trendline ya, resisten trendline yang sebelumnya ini adalah support trendline-nya. Jadi kalau kita lihat sendiri, kalau kita masuk sekarang, misal kita lihat untuk risk reward-nya di sini kita masuk di harga 1735 dengan cut loss kita di bawah sini aja, karena kan tadi trennya sudah terkonfirmasi bahwa dia akan bergerak downtrend ya. Jadi kalau dia seumpama ngejebol juga area ini, kita bisa keluar dulu. Oke, jadi untuk resisten kita pertama ada di sini. Bisa dibilang 1:1 ya. Jadi kalau seumpama kita masuk di harga closingnya hari ini dan cut loss kita sekitar di harga 1680, sekitar 3,17% untuk persentasinya, dan resisten kita ada di harga 1795, jadi sekitar 3,46% ya. Oke, jadi dan itu kalau dia berhasil breakout atau kembali lagi ke dalam area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten ini, dimana bisa kita bilang itu adalah di harga 1905, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di breakout dan kemudian retest di sini ya.
retest di sini dan terbentuk, bisa dibilang ini pola apa ya, triple bottom, ada triple top ya, ada nggak triple top? Coba kita lihat dulu. Triple top, oh ada. Oke, kita cari dulu yang bagian gambarnya. Oke, jadi seperti ini ya gambarnya triple top itu ketika tiga gundukan seperti ini. Ini satu, saya buatkan aja gundukannya. Ini pertama satu, ini yang kedua, ini yang ketiganya. Ini ada triple top ya. Jadi sebagaimana pola triple top tadi, kalau dia sudah ngejebol area bisa dibilang neckline-nya di sini ya, area neckline supportnya di sini, area supportnya, dan kalau udah ngejebol berarti dia akan terbentuk pola downtrend. Jadi di sini dia kan sudah ngejebol juga ya, jadi ngejebol juga. Tapi kalau dia di sini masih bertahan, masih bisa tertahan, berarti di sini bisa kita jadikan acuan area supportnya di mana resistennya di mana itu sebelumnya adalah area supportnya, dan sebelumnya juga itu adalah area resistennya. Oke, jadi maksimal kita setelah resisten ini di breakout, ketika kita ambil misal di harga 1735 dan dia closingnya berhasil breakout di atas area ini atau closingnya di atas area support uptrend sebelumnya, itu berarti ini menjadi area resisten. Kalau dia berhasil breakout di sini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area resisten ini yang sebelumnya adalah area supportnya ini. Oke, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia nge-breakdown juga area ini, keluar dari area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten atau ke support selanjutnya. Bisa dilihat ini adalah support terdekatnya lagi ada di area sini ya. Saya blok aja sekalian. Oke, kita lihat di sini area, ada area pantulan support ya, di sini support, di sini support. Kalau kita panjangkan ke sini, apakah ada hubungan dengan yang sebelum-sebelumnya? Oke, ternyata masih ada hubungannya ya, di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan resisten ini di breakout dan retest di area sini, dan kemudian retest lagi di sini, kemudian naik, dan kemudian di sini di breakdown dan kemudian retest untuk jadi area resisten, dan di sini di breakout dan di sini retest lagi jadi support ya. Dan kemudian dia naik dan sini retest jadi support, di sini retest jadi support. Oke, jadi ini adalah area pertimbangan kita selanjutnya. Jadi kalau kita masuk sini, cut loss kita yang pertama di harga ini, di harga 1680, atau maksimalnya bisa di sini ya, di harga 1570. Jadi itu masih sekitar di bawah 10%. Dan ini juga kalau selanjutnya kita bisa di sini juga, dan itu juga sudah terlalu lebar ya di sini. Kalau di sini kita harus rela kehilangan sekitar 21%. Tapi jadi amannya aja untuk maksimalnya kalau menurut saya di bawah area sini aja. Di bawah area sini di harga 1570, jadi sekitar masih di bawah 10% ya kalau kita masuk sini. Jadi bisa dibilang resisten dan cut loss kita bisa dibilang 1:1 ya. Jadi di mana kalau pertama kita di sini area resisten dari sini di sekitar persentasinya 3,75%. Kalau cut loss kita juga satu titik di bawah area ini, jadi sekitar 3,46%. Itu area resisten dan cut loss terdekatnya. Jadi bisa dibilang 1:1. Tetapi kalau area, kita lihat area resisten keduanya ada di area sini, jadi sekitar 10,37%, dan cut loss kita untuk pilihan keduanya ada di sini, jadi sekitar 9,22%. Jadi bisa dibilang 1:1 lagi ya. Jadi terdekatnya 1:1, terjauhnya juga 1:1. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kita yang mau masuk, kita tentunya harus tahu ya, dia tingkat cut loss kita berapa persen. Jadi kita bisa tentukan di mana kita mau entry untuk saham IRA ini kalau memang kita mau masuk. Tapi kalau secara trennya sendiri sekarang sudah terbentuk pola downtrend ya. Jadi kalau menurut saya kalau untuk di IRA ini kita bisa cari saham yang lain dulu ya. Tapi kalau emang mau masuk ya kita bisa pertimbangkan area support minor seperti ini. Kalau emang ternyata dia di sini nanti dia mental, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita, atau kita tunggu dia di sini, di mana ini bisa dibilang area yang cukup kuat juga ya, di mana banyak pantulan-pantulan di sini yang bisa mengkonfirmasi bahwa ini area support yang bisa dibilang lumayan kuat. Oke, jadi kita bisa tunggu aja dia di area sini, dan harapan kita tertingginya untuk resistennya ada di sini ya, di harga 1915. Jadi kalau kita masuk di sini di harga 1630, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini. Untuk persentasenya berarti sekitar 7,7
48%, atau di sini bisa kita pertimbangkan juga garis MA50 dan MA200-nya ini akan bisa berfungsi juga menjadi area resistennya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham IRA ini. Kalau kita lihat sendiri di sini juga dia sudah istilahnya area 50 ini menjadi area resistennya ya. Oke, jadi bisa aja dia nanti ketika menyentuh area 50 dan kembali reject lagi ke bawah ke area 70 ke area 30-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke sini ke harga misal 1630. Jadi kita lihat aja untuk saham IRA ini nanti ya, apakah dia akan kembali reject ke bawah atau dia kembali breakout kembali ke realnya ya, istilahnya kembali ke jalurnya lagi untuk kembali uptrend lagi dari saham IRA ini. Tapi kalau dari garis MA50-nya dan MA200-nya dia sudah terbentuk pola downtrend ya. Selanjutnya yang hari ini mengalami kenaikan lagi ada saham PGAS. Oke, jadi kita di video ini kita ditemani suara gemericik hujan ya, biar agak syahdu sedikit. Oke, di sini PGAS ini kita bisa lihat hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 3,26% ya di candle ini, dengan volume juga bisa dibilang sudah lumayan besar tapi masih di bawah garis MA20-nya. Tapi di sini juga kalau dari secara trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend ya, di mana garis MA50 masih berada jauh di atas garis MA200. Dan kemarin sebenarnya dia sempat nge-breakdown ya, nge-breakdown garis MA50-nya ini, dan hari ini dia sudah kembali breakout lagi atau bergerak lagi di atas garis MA50-nya, dan dia juga sudah kembali masuk ke dalam sini, ke dalam ini, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Di sini support ya, di sini support, di sini di breakdown dan sempat menjadi area resisten, di sini juga menjadi area resisten dan di breakout jadi area supportnya, dan kemudian di breakdown lagi dan dia naik sampai ke sini dan reject sampai dan di breakdown lagi di sini. Oke, dan dia sekarang sudah kembali masuk ke sini. Jadi kalau menurut saya untuk masuk ke dalam saham PGAS ini kita tunggu aja dia nanti terbentuk harganya ketika dia sudah clear breakout ya, clear breakout atau berada di atas satu tick di atas area ini, misal di harga 1440 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini atau di bawah garis MA50-nya lagi, dengan resisten pertama kita yang bisa kita harapkan adalah di sini ya, di harga 1560, dimana itu adalah area rejection sebelumnya di sini. Dan maksimalnya kalau dia berhasil breakout juga atau closingnya di atas area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke harga 1640. Jadi sekitar persentasenya 13,89% untuk saham PGAS ini. Oke, dan kita lihat dari RSI sendiri, coba kita lihat dia ternyata sudah nge-breakout ya, sudah nge-breakout dari area 50-nya ini. Saya paskan dulu. Oke, udah nge-breakout atau masih tertahan ini ya? Oke, jadi sudah nge-breakout ya, sudah keluar sedikit. Apakah dia mampu naik terus sampai ke area 70 ini atau ternyata kembali breakdown ke bawah? Berarti kalau dia sampai ke area 70 ini ada kemungkinan dia sampai ke resisten ini 1560 ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini. Kita bisa tunggu aja ketika besok munculnya candlenya seperti apa. Jadi kalau masih akumulasi, masih asing, masih akumulasi, coba kita lihat dari ini, dari broker summary-nya. PGAS tanggal transaksi tanggal 23. Oke, hari ini berarti PGAS lumayan ya, masih akumulasi lagi sekitar 28,8 miliar ya untuk pembeliannya. Jadi dia akumulasi sebanyak 28,8 miliar, dia hampir sama seperti AK ya. AK dia hari ini borong sebanyak 29,2 miliar. Kalau kita lihat sendiri di sini ada akumulasi ya untuk saham PGAS ini, dimana bayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan sellernya. Dan ZP juga borong sebanyak 7,3 miliar. Tapi yang paling mencolok di sini ada AK dan transaksi asing ya. Jadi sekitar 29-an miliar untuk transaksinya. Jadi untuk besok kita bisa lihat, apakah besok masih kuat untuk akumulasinya. Jadi masih secara bid offernya permintaan bidnya masih lebih tebal dibandingkan dengan offer. Dan apakah asing besok masih akumulasi lagi atau malah asing mulai jualan. Jadi kalau asing mulai jualan ada kemungkinan saham ini akan kembali reject ya, dimana dia kan di sini masih tertahan di area resisten ya, belum breakout sama sekali. Jadi
Kalau asing jualan dan bid overnya juga nggak mendukung, jadi ada distribusi, besok ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini ya, akan kembali ke area sini di garis MA 200 nya ini. Oke, jadi kita lihat aja besok kita bisa gunakan analisis ketika open market ya. Jadi dari pertama dari bid overnya dan dari transaksi asingnya. Jadi kita bisa masuk ketika dia sudah mulai breakout di sini dan dari bid over oke, dan asing juga sudah mulai akumulasi lagi atau mulai beli lagi, kita bisa nebeng masuk. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lihat saham yang mengalami kenaikan lagi pada hari ini adalah saham SMDR. Oke, kalau SMDR ini sendiri kalau secara trennya dia masih uptrend ya, dimana garis MA 50 masih konsisten berada di atas garis MA 200 dan candle juga masih konsisten di atas MA 50-nya. Oke, jadi kita lihat di sini dia ternyata masih tertahan ya, masih tertahan. Ini saya hapus aja nih, karena kita gunakan untuk trennya, untuk tren line uptrendnya kita gunakan MA 50-nya aja. Oke, jadi di sini bisa kita lihat dia masih tertahan di ekornya ini, dimana kemarin dia sempat reject ketika ekor ini menyentuh harga berapa ini? 1430 ya, 1430. Dan ternyata hari ini dia closingnya, walaupun dia sudah, kalau dari volume juga lumayan bagus ya, sudah di atas garis MA 20 nya, tetapi dia closingnya masih di bawah garis di bawah area resisten sebelumnya, dimana ketika di sini dia menyentuh harga 1430 dan kemudian baru reject. Di sini dia closingnya baru di bawah, masih di bawah ya, belum, walaupun dia sempat keluar, sempat dia tertingginya hari ini di harga berapa itu, 1465, tapi dia closingnya cuman di harga 1425. Jadi ada kemungkinan untuk saat ini dia ada dua kemungkinan ya. Pertama, dia kembali reject ke bawah, atau dia besok akan breakout ya, dan kemudian kalau dari ini ya, saya buatkan Fibonacci ekstensinya ini, dia akan sampai ke resisten 1550 kalau dia berhasil breakout. Misal dia berhasil breakout di sini, cut loss kita satu tick di bawah area sini, dan resistennya di sini ya, di harga 1550 itu, jadi sekitar 8% lah ya kalau sampai di resisten 1550. Tapi kalau kita lihat dari RSI sendiri, ternyata dia sudah mendekati juga ya, mendekati area resisten 70. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50 atau dia breakout. Tapi sepertinya dia, kalau melihat pola sebelumnya ya, di sini sama ya, di sini ketika di sini dia sampai ke area 70 di sini di candle ini, dan kemudian dia kembali reject di sini. Apakah akan sama dengan pola RSI sebelumnya? Oke, kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi kalau ternyata dia breakout, kita bisa mulai cicil masuk ya, cicil masuk ketika dia sudah berada di atas harga 1000 berapa ini, 1430 ya. Oke, tapi untuk saat ini sendiri sih sebenarnya dia sudah masuk atau berada di area ini ya, di area resistennya ini. Oke, jadi sebenarnya ini dia sudah berada di area dibilang sudah berada di area resisten ya. Jadi ada kemungkinan dia masih tetap bisa bertahan di area sini, dan dia berhasil tetap lanjut ke atas ya. Karena di sini kalau bisa kita lihat sendiri, dia tertingginya di candle yang ini ya, candle yang ini di sini, dan menyentuh area ini di harga 1345, dan kemudian di candle ini itu adalah area rejectionnya, jadi sebenarnya finalnya itu di sini ya, di harga 1395. Tapi dari sini juga dia sebenarnya masih berada di dalam area ini ya. Jadi kita bisa lihat aja apakah nanti dia berhasil breakout di sini, dan kita bisa ambil buy on breakout di area sini, dan resisten kita di harga 1550 di Fibonacci ekstensinya ini. Tahu kalau ternyata dia reject, kita bisa tunggu dia kembali ke area sini, atau di area sini nanti kelamaan juga di sini akan sejajar dengan garis MA 50-nya ya. Oke, jadi cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, atau satu tick sekaligus di bawah garis MA 50-nya. Oke, untuk resistennya berarti sama seperti resisten sebelumnya di harga ini ya, di harga 1400 berapa itu, 1430 ya. Jadi sekitar kalau kita masuk di harga 1210, ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 18% untuk persentasinya, dan cut lossnya sekitar 4,13%. Dan kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya sudah mendekati area resisten ya, jadi ada kemungkinan dia kembali reject ya di area ini. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia reject atau malah breakout. Tapi sebenarnya kalau dari RSI-nya sendiri akan
reject. Oke, kita lihat aja nanti untuk SMDR ini, tapi secara tren jangka panjangnya, tren jangka panjangnya ini masih sangat-sangat bagus ya untuk kita hold terus saham ini selagi dia masih berada di atas garis MA50, berarti masih aman untuk kita hold terus jangka panjang. Oke, selanjutnya ada saham MPMX. MPMX ini sudah sudah mendekati area resisten ya, dimana sebelumnya juga saya pernah buat ini saham MPMX ini sekitar berapa hari yang lalu ya, coba saya lihat dulu. MPMX itu tanggal 16 ya, dan sini juga itu adalah saya buat videonya khusus sinyal buy ya. Jadi tanggal 16 Maret itu di candle ini. Oke, di candle ini ketika dia sudah muncul sinyal buy di sini, ketika dia sudah retest dan kemudian sudah muncul permintaan beli, dan ternyata dia sekarang sudah naik sekitar berapa persen ini? Udah sekitar 9% ya, atau 10% malahan. Dan resisten terdekat kita adalah target kita di harga 1245, dan berarti sekarang untuk kalian yang belum punya berarti kalian sudah ketinggalan ya, sudah ketinggalan pesawat. Kalau dilihat dari risk rewardnya sendiri, ini sudah sangat-sangat jauh. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja di area 1245, apakah dia berhasil breakout atau enggak, atau kalau ternyata dia nggak berhasil breakout atau reject, berarti kita bisa tunggu aja dia kembali ke bawah area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya, dan di sini juga ada garis MA50-nya di sini. Oke, jadi kita bisa tunggu sini. Tapi kalau ternyata dia breakout, kita bisa ambil buy on breakout di area sini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita terdekat target kita bisa di sini di harga 1490, dimana itu adalah resisten selanjutnya ya di sini. Di sini ada area rejection ya di sini. Oke, jadi kita lihat aja nanti apakah dia bisa sampai ke area sini dan reject atau lanjut naik ya untuk saham MPMX ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham. Oke, sebelumnya ini kita lihat dulu dari RSI-nya. Oke, RSI-nya sudah di area 70 ya, udah mendekati, udah benar-benar di area resisten. Apakah dia akan breakout atau kembali turun ke bawah? Kalau di sini kemarin dia sampai ke area 70 dan dia breakout ya, sampai ke atas ini, tapi dia di sini juga masih di area resisten ini. Oke, di sini dia sampai resisten. Oke. Oke, jadi kita lihat aja dia di sini di area ini nanti reject atau lanjut naik ya. Oke. Kalau dari tren jangka panjangnya sendiri di sini masih sangat-sangat bagus ya, dimana dia walaupun dia sempat menjebol area MA50-nya ini, tapi dia masih tertahan di trendline uptrendnya ini ya. Di sini support dan di sini juga terpantul di area supportnya. Dan kemudian dia sudah breakout di atas garis MA50-nya di sini, dan kuat langsung naik di atas garis MA50-nya. Jadi secara tren garis besarnya atau jangka panjangnya masih sangat-sangat bagus selagi dia belum kembali ngejebol area MA50-nya ini dan belum ngejebol area trendline uptrendnya ini, support uptrendnya ini. Oke, jadi seperti itu ya, kita bisa tunggu dia ketika ngejebol atau ketika dia reject, kita bisa tunggu di area sini. Selanjutnya ada saham SPMA. SPMA ini sendiri hari ini dia naik 15,11% dengan volume yang bisa dibilang lumayan besar ya, cukup besar di sini. Kita lihat untuk transaksi asingnya SPMA. Oke, jadi asing di sini cuman borong sedikit ya, cuman borong 86 juta. Tapi di sini kalau kita lihat dari broker summary-nya, oke, ada akumulasi dari YP, AZ dan LG, terus LG yang beli sebanyak untuk transaksi sendiri. YP sendiri 379 juta, terus AZ 275 juta, LG 242 juta, dan YU 232 juta untuk akumulasinya. Jadi di sini YP yang paling banyak, dia beli kalau di harga rata-ratanya 783, berarti di satu tick masih di bawah sini ya. Berarti posisinya kalau dari harga rata-rata YP sekarang masih ngantongin profit ya. Oke. Jadi kalau di sini sendiri saham ini sendiri masih bergerak, kalau dari trennya masih uptrend ya, garis MA50 masih berada di atas garis MA200-nya, tetapi dia sempat nge-breakdown di sini, sempat turun dari garis MA50-nya, dan sekarang dia sudah di breakout lagi dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat, dan resisten selanjutnya dia ada di sini di harga 860 ini, atau kita maksimalkan aja di ekornya ini
di 865. 865. Jadi kalau kita lihat dari kita hitung aja risk rewardnya seperti ini, cut lossnya 1 tick di bawah area MA50 nya lagi, dan resistennya di sini. Jadi bisa dibilang ya hampir 1:1 ya. Jadi resiko cut loss kita 7,5 dan resisten kita 8,13%. Jadi pilihan kalian ya, kalian bisa masuk sekarang dengan resisten sekitar 8% dan cut lossnya 7,50% di maksimalnya di bawah garis MA50 nya, dimana kalau dia ternyata nge-breakdown lagi garis MA50, jadi akan ada kemungkinan dia akan bergerak downtrend untuk saham SPMA ini, dimana garis resisten downtrend yang di breakoutnya ini berubah fungsi menjadi area support downtrendnya seperti ini. Oke, dan sini juga udah ngejebol garis MA200 nya, jadi ada kemungkinan kalau dia turun lagi jadi dia akan berpola seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham SPMA ini. Di sini tentukan pilihan kalian mau masuk sekarang atau kita tunggu lagi dia retest lagi ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah area take profit kita. Atau kalau seumpama dia nanti di sini enggak retest tapi dia lanjut naik, kita bisa beli buy on breakout di area sini dengan cut loss itu 1 tick di bawah area sini, dan resistennya kita cari, enggak kelihatan ya resistennya. Oke, berarti kita bisa gunakan Fibonacci ekstensi untuk mencari area resistennya. Kita tarik dari swing terendahnya di sini. Sini ya. Sini sampai dan di sini. Oke, saya sejajarkan aja ya yang di sini ya. Yang di ini, swing yang ini. Oke, jadi target kita selanjutnya ada di sini di harga 1000 ya. Jadi sekitar kalau kita beli buy on breakout, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 1000 ini. Jadi sekitar 14,32% dari secara perhitungan Fibonacci ekstensinya, dimana di sini saya tarik dari swing low-nya naik di sini dan saya tarik lagi ke swing terendahnya lagi. Oke, seperti ini. Jadi untuk saham SPMA ini kita bisa tunggu dia di area sini. Di area sini ini saya tandain aja ya. Saya tandain aja dari area Fibonacci ekstensinya di sini. Oke, dan ini saya hapus dan enggak terlalu rame. Jadi di sini kita target kita dari Fibonacci ekstensinya di harga 1000 ya untuk selanjutnya kalau kita ambil di buy on breakout. Kalau ternyata dia nggak kembali retest dan ternyata dia lanjut naik terus, kita bisa beli buy on breakout di area sini dengan cut loss 1 tick aja di bawah area ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk secara tren garis besar sendiri untuk di hold jangka panjang saham ini masih bagus ya, selagi dia masih kembali bertahan di atas garis MA50, dan maksimalnya selagi dia masih berada di atas garis MA200 nya, berarti saham ini masih setidaknya masih bagus ya, masih uptrend. Tapi kalau dia sudah ngejebol garis MA200 nya juga, berarti dalam jangka dari tren jangka panjangnya berarti dia sudah bergerak downtrend dengan istilahnya dengan konfirmasi yang sudah cukup kuat, dimana garis MA50 nya akan memotong garis MA200 kalau candle-candle berada di bawah garis MA200 nya. Oke, kita lihat lagi di sini juga bisa dilihat dia sudah mendekati area 70 ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai di sini apakah akan breakout ataukah kembali mental ke bawah dan retest lagi di area 50. Oke, kita lihat aja untuk saat ini, terserah kalian tadi ya, kalau mau masuk sekarang di harga 800 ini tentunya bisa dibilang tadi tingkat risk reward kita bisa dibilang 1:1 ya. Oke, kalau enggak kita bisa tunggu dia retest atau kita tunggu dia breakout sekalian untuk memperkecil wilayah cut loss kita. Oke, sekian aja dari saya. Ini berarti tadi sudah yang 5 awal pertama adalah saham-saham yang mengalami koreksi hari ini, dan 5 saham selanjutnya adalah saham-saham yang hari ini mengalami peningkatan yang drastis ya. Ya bukan drastis, ada yang peningkatan drastis, ada juga yang naiknya cuman berapa persen aja. Dan ini juga untuk saham SPMA ini juga bisa dibilang lumayan drastis ya, naiknya sekitar 15% sendiri. Oke, jadi sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat update terbaru dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami, bisa bergabung dulu ya, bisa gabung
untuk dapatkan istilahnya sharing-sharing bareng ya, sharing-sharing bareng, kita diskusi bareng-bareng saham-saham apa yang ketika open market yang ada sentimen menarik untuk bisa kita mulai masuk. Oke, jadi seperti itu untuk, dan jangan lupa like dan komen di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.